Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini kami berdua akan mempresentasikan materi fisika, yaitu termodinamika. Nama saya Nasa Aulia Jala Puspa Tambunan dari 11 IPA 3, nomor absen 26. Nama saya Desinta Aurelia Senina dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 11. Sebelum kulkas menjadi alat yang dipakai membuat makanan tetap segar, dahulu orang menggarami makanan mereka. Hal yang cukup merepotkan. Dengan adanya kulkas, berubah cara hidup semua orang. Kulkas mempermudah kita menyimpan makanan dan menjaganya tetap segar. Namun, apakah kamu tahu bagaimana kulkas bekerja? Mari kita mempelajari konsep fisika, cara kerja kulkas dalam lab IPA. Cara kerja kulkas cukup mudah dipahami. Untuk mengetahui prinsip kerja kulkas, konsep fisika yang perlu kamu tahu yaitu saat liquid, dalam hal ini saat cair atau gas, menguap, terjadi proses penyerapan kalor. Dan saat liquid mengembun, terjadi proses pelepasan kalor. Sebagai contoh, seumpama kita baru selesai mandi atau berenang di kolam renang, kemudian keluar dari kolam, tubuh kita terasa dingin. Walaupun saat itu matahari sedang memancar ke tubuh kita dengan kuatnya. Tubuh yang terasa dingin ini karena sisa-sisa air sedang menguap. Dalam proses penguapan ini, panas diserap dari tubuh kita. Mengapa kalor dapat berpindah pada proses penguapan dan pengembunan? Ini dijelaskan dalam hukum termodinamika kedua. Salah satu pernyataan khusus hukum ini yang dikemukakan oleh Rudolf Clausius mengatakan bahwa kalor berpindah dengan sendirinya dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Hukum ini menjadi dasar cara kerja kulkas. Hukum fisika ini dijelaskan dengan baik oleh komponen-komponen yang terdapat pada kulkas. Di bagian belakang kulkas terdapat kondensor. Dan di bagian dalamnya terdapat evaporator yang terhubung dengan kondensor ini. Pada kondensor dan evaporator, terdapat cairan pendingin yang umumnya sering kita sebut freon. Freon sebenarnya adalah nama merek dagang, yang nama ilmiahnya adalah klorofluorokarbon atau CFC. Freon ini bersirkulasi dari evaporator menuju kondensor dan kembali lagi membentuk sebuah siklus. Karena perbedaan suhu dan tekanan, freon berubah dari cair ke gas dan kembali menjadi cair. Tekanan yang berubah ini dimanage oleh kompresor yang biasanya terdapat di bagian bawah kulkas dan pipa kapiler. Perjalanan cairan pendingin atau freon dimulai dari evaporator. Freon yang menguap atau berubah dari cair ke gas di dalam evaporator akibat perbedaan tekanan akan menyerap kalor atau panas dari bagian dalam atau isi kulkas, sehingga bagian dalam kulkas menjadi dingin. Saat penyerapan kalor terjadi, freon dalam bentuk gas menjadi panas, kemudian menuju ke kompresor. Kompresor kemudian memampatkan freon ini menjadi gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Freon dengan tekanan yang tinggi mengubah bentuknya dari gas menjadi cair. Freon dengan suhu dan tekanan yang tinggi ini kemudian diteruskan ke kondensor, kemudian didinginkan oleh udara di luar kulkas melalui proses pelepasan kalor. Ini makanya udara di bagian belakang kulkas biasanya terasa hangat. Freon dalam bentuk cair kemudian kembali ke evaporator melalui pipa kapiler yang berdiameter kecil dan panjang, sehingga tekanannya turun drastis. Freon cair yang tekanannya sudah sangat rendah ini memasuki evaporator dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Penguapan ini kembali menyerap panas atau kalor dalam kulkas. Begitupun seterusnya, siklus ini terjadi berulang dari evaporator ke kondensor dan balik lagi ke evaporator. Dan untuk mengakhiri, lampu dimatikan saat kamu menutup kulkas. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Dalam termodinamika terbagi menjadi 5 subbab. Yang pertama, usaha,
termodinamika, dan yang terakhir entropi. Dalam usaha dan kapasitas kalor, terjadi 4 proses, yaitu proses isotermal, proses isobarik, proses isokorik, dan proses adiabatik. Dalam hukum 2 termodinamika, terdapat 4 bagian. Yang pertama mesin kalor, siklus Carnot, siklus Otto, dan siklus diesel. Termodinamika memiliki pengertian menurut bahasa dan secara umum. Menurut bahasa, termodinamika berasal dari bahasa Yunani di mana termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Secara umum, termodinamika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang suhu, kalor, dan besaran-besaran lain yang berkaitan. Dalam termodinamika, dikenal dua istilah yang sangat berkaitan, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem merupakan sekumpulan benda yang akan diteliti, sedangkan lingkungan merupakan semua yang ada di sekitar benda. Ada dua macam sistem, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang di dalamnya tidak ada massa dan energi yang masuk atau keluar, sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang di dalamnya ada massa dan energi yang masuk atau keluar. Usaha yang dilakukan gas. Usaha alias kerja merupakan proses perpindahan energi melalui cara-cara mekanis. Dalam gambar tersebut, usaha dapat diperoleh dengan mengubah keadaan suatu gas dengan cara W sama dengan integral P terhadap V atau W sama dengan P dikali delta V. Proses-proses dalam termodinamika. Yang pertama, proses isobarik. Proses yang berlangsung pada tekanan tetap dinamakan proses isobarik. Bila volume gas bertambah, berarti gas melakukan usaha atau usaha gas positif yang disebut proses ekspansi. Jika volume gas berkurang, berarti pada gas dilakukan usaha atau usaha gas negatif yang disebut proses kompresi. Usaha yang dilakukan gas pada proses isobarik bisa dicari melalui rumus W sama dengan P dikali delta V atau W sama dengan P dikali V2 dikurangi V1. Yang kedua, proses isotermal. Proses ini merupakan proses perubahan keadaan pada suhu tetap. Pada proses isotermal terdapat perubahan tekanan. Jadi, usaha yang dilakukan oleh sistem tidak dapat dihitung dengan persamaan usaha, sebab tekanannya tidak tetap. Pada proses ini, usaha dapat ditentukan dengan menghitung luas di daerah bawah grafik PV. Usaha yang dilakukan oleh gas pada proses ini dapat dihitung dengan W sama dengan integral nRT per V terhadap V atau W sama dengan nRT ln V2 per V1. Yang ketiga, proses isokorik. Proses isokorik merupakan proses termodinamika pada volume tetap. Misalkan, suatu gas disimpan dalam suatu wadah yang kuat dan volumenya tetap. Ketika dipanaskan, gas akan memuai. Akan tetapi, wadah tersebut tidak memuai, sehingga volume gas tidak mengalami perubahan meskipun gas mengalami pemuaian karena terhalang oleh dinding wadah yang tetap atau tidak berpindah. Maka usaha yang dihasilkan sama dengan nol. Usaha yang dilakukan oleh gas pada proses isokorik bisa dicari dengan W sama dengan P dikali delta V atau sama dengan P dikali 0 dan hasilnya 0. Proses yang keempat adalah proses adiabatik. Proses ini merupakan proses perubahan tanpa adanya kalor yang masuk atau keluar sistem. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyekat menggunakan bahan isolator. Usaha pada proses adiabatik dapat ditentukan dengan menghitung luas di bawah grafik PV. Usaha yang dilakukan oleh gas pada proses ini bisa dicari dengan P dikali V pangkat gamma sama dengan konstan atau P1 dikali V1 pangkat gamma sama dengan P2 dikali V2 pangkat gamma. Bisa juga dengan T1 dikali V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 dikali V2 pangkat gamma min 1 atau T dikali V pangkat gamma min 1 sama dengan konstan. Selanjutnya, hukum 1 termodinamika. Dalam hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa meskipun suatu bentuk energi telah berubah ke dalam bentuk energi lain, jumlah seluruh energi selalu tetap. Jadi, hubungan antara kalor yang diterima atau yang dilepaskan oleh suatu sistem dan usaha luar yang dilakukan oleh sistem, serta perubahan energi dalam yang ditimbulkannya itu dijelaskan dalam hukum 1 termodinamika. Dalam bentuk persamaan, hukum 1 termodinamika dituliskan sebagai Q sama dengan W plus delta U, di mana Q adalah kalor, W adalah usaha, dan delta U adalah perubahan energi dalam. Tetapi rumus itu berlaku jika sistem penyerap kalor atau Q dari lingkungan
dan melakukan kerja atau W pada lingkungannya. Hukum 1 termodinamika dalam proses termodinamika. Yang pertama, proses isotermal. Suatu sistem dapat mengalami proses termodinamika di mana terjadi perubahan-perubahan di dalam sistem tersebut. Jika proses yang terjadi berlangsung pada suhu konstan, maka proses ini dinamakan proses isotermik. Karena berlangsung dalam suhu konstan, maka tidak terjadi perubahan energi dalam, atau delta U-nya sama dengan 0. Dan berdasarkan hukum 1 termodinamika, kalor yang diberikan sama dengan usaha yang dilakukan sistem. Qm-nya sama dengan W. Yang kedua, proses isokorik. Jika gas melakukan proses termodinamika dalam volume yang konstan, gas dikatakan melakukan proses isokorik. Karena gas berada dalam volume konstan atau delta V-nya sama dengan 0, maka gas tidak melakukan usaha. W-nya juga sama dengan 0. Dan kalor yang diberikan sama dengan perubahan energi dalam kalor ini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada volume konstan atau QV. Yang ketiga, proses isobarik. Jika gas melakukan proses termodinamika dengan menjaga tekanan tetap konstan, gas dikatakan melakukan proses isobarik. Karena gas berada dalam tekanan konstan, gas melakukan usaha, berarti W-nya sama dengan V dikali delta V. Kalor di situ dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan Qp. Berdasarkan hukum 1 termodinamika pada proses isobarik berlaku Qp sama dengan W plus delta U. Yang keempat, proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses termodinamika di mana kerja yang dilakukan adalah murni berasal dari perubahan energi internalnya. Jika ada energi yang masuk maupun yang keluar selama proses itu berjalan. Hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa perubahan energi internal gas adalah banyaknya energi kalor yang disuplai dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh gas. Rumusnya itu dU sama dengan Q dikurangi P terhadap V sama dengan negatif P terhadap V dikali P dikali V. Kapasitas kalor pada gas ideal. Terdapat dua kapasitas kalor, yaitu ada kapasitas kalor saat volume tetap atau CV dan kapasitas kalor saat tekanan tetap atau CP. Rumusnya yaitu delta Q sama dengan C kali delta T, lalu C sama dengan dQ per dt. Kapasitas kalor gas. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda atau Kelvin itu rumusnya C sama dengan Q per delta T. Lalu bila panas ditambah pada volume konstan, maka tidak ada usaha yang dilakukan oleh atau pada gas. QV sama dengan CV kali delta T. Gas hanya memiliki dua macam kapasitas kalor, yaitu kapasitas kalor pada volume konstan atau CV dan pada tekanan konstan atau CP. Lalu karena tidak ada usaha, menurut hukum 1 termodinamika dapat ditulis QV sama dengan CV kali delta T atau QV sama dengan delta U plus W. Unsur gas diatomik dan monoatomik. Pada gas diatomik, selain memiliki energi kinetik translasi, juga memiliki energi rotasi, sehingga U sama dengan 5/2 NR delta T. Jika pada kapasitas panasnya, dalam jumlah semuanya, CV sama dengan 5/2 NR, dan CV sama dengan 7/2 NR. Yang kedua yaitu gas monoatomik. Pada gas monoatomik, energi dalam suatu gas hanya terdiri dari energi kinetik translasi saja, yaitu U sama dengan 3/2 NR delta T. Jika pada kapasitas panasnya secara keseluruhan, CV sama dengan 3/2 NR dan CP sama dengan 5/2 NR. Siklus termodinamika. Siklus sendiri artinya adalah serangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan yang sama dengan keadaan awalnya. Agar dapat melakukan usaha terus-menerus, suatu sistem harus bekerja dalam satu siklus. Ada dua macam siklus, yaitu siklus reversible, yaitu siklus yang dapat balik, dan kebalikannya irreversible, siklus yang tidak dapat berbalik atau balik. Siklus Carnot dan mesin Carnot. Siklus Carnot menggunakan dua proses, yaitu isotermal dan adiabatik, seperti pada gambar di bawah. Mesin kalor adalah alat yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Contohnya, mesin Carnot, mesin uap, mesin mobil, mesin diesel, dan mesin jet. Siklus Otto dan mesin Otto. Siklus Otto menggunakan dua proses adiabatik dan dua proses isokorik. Mesin Otto yang disebut dengan mesin bensin ditemukan oleh Nicolaus Otto, merupakan mesin kalor dengan pembakaran menggunakan percikan bunga api tegangan tinggi dengan bahan bakar berupa bensin dan udara. Siklus diesel dan mesin diesel. Siklus diesel menggunakan dua proses adiabatik, sebuah proses isobarik, dan sebuah proses isokorik. Pada mesin diesel, gas yang masuk hanya merupakan udara biasa, bukan campuran udara bahan bakar, sehingga langkah isap dan langkah buang tidak ditemukan pada mesin ini. Entropi.
Dalam sistem tertutup, peningkatan entropi disertai oleh penurunan jumlah energi yang tersedia, sehingga semakin tinggi entropi semakin tinggi pula keteraturannya. 1. Entropi pada proses temperatur konstan. Rumusnya delta S sama dengan S2 min S1 sama dengan Q per D. Delta S itu perubahan entropi, S1 itu entropi mula-mula, dan S2 merupakan entropi akhir. 2. Entropi pada proses temperatur berubah. Dapat dicari dengan rumus delta S sama dengan MC integral N T2 per T1. Delta S sama perubahan entropi, S1 itu entropi mula-mula, S2 entropi akhir, C kalor jenis, M massa, T1 suhu mula-mula, dan T2 suhu air. Hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika merupakan kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan oleh Kelvin Planck dan Clausius. Berikut terdapat beberapa pengertian hukum 2 termodinamika. 1. Menurut Kelvin Planck, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari satu refresher dan mengubah kalor tersebut seluruhnya menjadi usaha. Lalu 2. Menurut Clausius, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari reservoir yang memiliki suhu rendah dan memberikannya pada reservoir yang memiliki suhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.